punya sifat maha kuasa. Tuhan menciptakan alam semesta ini dengan isinya, Bang. Termaksud siapa? Termaksud yang namanya jin. Nah, jin ini tidak ada memang di dalam ajaran Kristen. Kalau kami meyakini memang jin itu ada. Ya, kalau ada dikatakan jin kafir betul, jin Islam betul. Nah, iblis ini salah satu makhluk yang diciptakan oleh Allah dari bangsa jin. Paham ya? Iblis ini dari bangsa jin, yang dimana Allah melaknat dia karena dia itu bersifat sombong kepada Allah. Ketika Nabi Adam diciptakan oleh Allah. Nah, ketika jin ini mau dimusnahkan oleh Allah, jin ini minta penangguhan. Dia minta kepada Allah, minta izin kepada Allah untuk apa? Menyesatkan hamba-hamba yang diciptakan, manusia yang diciptakan oleh Allah. Allah beri izin, silakan. Tetapi kalau soal nyawa itu menjadi urusanku, kata Allah. Oke, akhirnya iblis ini menyesatkan manusia. Siapa yang mau mengikuti bisikan dari iblis, silakan kamu akan bersama-sama dia di neraka jahanam. Siapa yang tidak mau disesatkan oleh iblis, kamu akan bersama-sama dengan orang-orang soleh di surganya Allah. Allah memberikan free will. Nah, Allah tahu manusia ini kelak akan berbuat yang namanya dosa. Tetapi Allah mempunyai apa? Mempunyai sifat yang namanya maha pengampun. Allah tahu hambanya akan berbuat dosa. Tapi ketika hambanya ini meminta ampun kepada Allah, sesungguhnya Allah akan menunjukkan sifatnya salah satunya, yaitu apa? Allah itu adalah maha pengampun. Jadi Tuhan ini ada sifat-sifat, Abang. Maha pengampun, maha penyayang, maha pengasih, maha kuasa. Jadi Allah itu, Tuhan itu tidak perlu, Bang, menjadi manusia hanya untuk menyelamatkan manusia. Yang dimana Tuhan tahu manusia ini akan rentan yang namanya berbuat dosa. Pada waktu Adam diciptakan dengan Hawa, Allah menciptakan buah yang namanya buah terlarang. Allah uji hambanya yang Adam ini, Nabi Adam ini. Allah uji, Bang. Adam, buah di tengah taman ini, buah semua di taman ini boleh kamu makan. Asalkan jangan yang satu ini. Itu tujuannya apa, Bang? Tujuannya Allah ingin menguji ketaatan Nabi Adam. Apakah dia taat perintahnya Allah? Tetapi datang iblis, datang setan menggodanya. Dan dia jatuh dalam godaan itu. Terus apakah dia dikatakan yang namanya dosa, Bang? Dosa Nabi Adam bukan dosa yang sekarang dibuat oleh manusia. Kayak contoh berzina. Nah, itu adalah dosa besar. Tetapi perintah yang tidak ditaati oleh Nabi Adam, dosa yang dibuat oleh Nabi Adam, itu adalah dosa yang dimana Allah itu akan langsung segera mengampuninya. Karena itu bentuk apakah kamu taat perintah Allah atau tidak. Allah tuh maha tahu, Bang. Dan Allah punya tujuan. Agar apa? Agar Nabi Adam itu menjadi khalifah di muka bumi ini. Jadi tujuan Allah itu juga ada. Jadi kalau misalnya, Bang, misalnya ini ya, apakah kalau Adam tidak memakan buah itu manusia tetap dikatakan jatuh ke dalam dosa? Bang, bukan itu poinnya. Poinnya itu apa? Ketika Adam memakan buah itu atas izin Allah agar manusia tahu bahwa ketika kamu tidak taat kepada Allah, sesungguhnya Allah itu maha pengampun. Bertobatlah kamu. Contoh, abang mencuri, abang berzina. Kalau abang berpikir Tuhan itu tidak maha pengampun, silakan abang berbuat dosa terus. Tetapi Tuhan itu mempunyai sifat maha pengampun. Abang langsung bertobat. Disitulah Allah menunjukkan sifatnya, yaitu Allah maha pengampun. Tidak perlu jadi manusia, Bang. Karena Allah sudah tahu manusia ini ketika nanti disesatkan oleh iblis, kau pilih. Mau kau sesat, silahkan ke neraka. Mau kau tidak sesat, silahkan taati perintahku. Simple, Abang. Kamu yang berbuat dosa, apa mungkin Tuhan melihat kamu berbuat dosa, terus Tuhan datang menjadi manusia, biar menyelamatkan kamu dari dosa, Bang? Tidak mungkin, Bang. Karena apa? Karena Tuhan sudah memberi suatu perintah. Jangan kau membunuh, jangan kau berzina,
jangan kau mencuri, jangan bersaksi dusta. Kalah bang, sama seperti kamu makan, terus kamu menyuruh orang yang membayar makananmu. Itu tidak mungkin. Makanya Tuhan itu punya sifat, yaitu Maha Pengampun. Apa kata Yesus? Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Waktu Yesus di kayu salib, apa kata Yesus? Ya Bapa, ampunilah mereka. Terus apa doa Yesus? Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Nah itu bang. Makanya di dalam konsep kekristenan, pengampunan dosa dengan cara Tuhan jadi manusia, dia mengampuni dosa. Sementara Tuhan sudah izinkan untuk iblis menggoda manusia, Bang. Buktinya Adam tergoda, Bang. Secara logika, Bang, kalau Tuhan mau menjadi manusia, kenapa dari awal dia izinkan iblis menggoda Adam? Secara logika, Bang, kenapa Tuhan izinkan? Bukankah Tuhan Maha Tahu? Harusnya Tuhan jangan izinkan, biar jangan dia nanti di abad 1 jadi manusia. Bukan kita yang mau mengatur Tuhan, tapi ini secara logika. Contoh, abang punya anak yang sudah dewasa. Abang tahu dia pakai narkoba. Terus abang diamkan gitu loh. Besok-besoknya ketika dia ditangkap, terus abang mengatakan, saya saja yang jadi penggantinya. Tidak mungkin. Sama seperti itu. Kalau toh juga Tuhan akan turun di abad 1 untuk menebus dosa manusia, pertanyaannya, kenapa Tuhan mengizinkan Adam memakan buah itu? Kan secara logika, Bang. Nah, tunggu dulu. Tunggu dulu, manfaat jadi Islam ya. Sebentar, saya baca ini, Bang. Sebentar, saya baca ini. Saya baca di dalam surat Yunus ayat 57 sampai 58. Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran Al-Quran dari Robmu, penyembah bagi penyakit yang ada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. Katakanlah, wahai Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Karunia dan rahmatnya itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Sebentar dulu, Abang. Ini lagi. Di dalam surat Ali Imran ayat 19. Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Terus ayat 85. Dan barang siapa mencari agama selain agama Islam, dia tidak akan diterima. Dan di akhirat dia termaksud orang-orang yang rugi. Terus di dalam Al-Baqarah 120. Dan orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan ridho kepada kamu Muhammad sebelum engkau mengikuti agama mereka. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang sebenarnya. Dan jika engkau mengikuti keinginan mereka, setelah ilmu kebenaran sampai kepadamu, maka tidak akan ada bagimu pelindung dan penolong dari Allah. Saya sudah baca dari data. Silakan, tanggapi saya. Arti manfaat Islam apa? Belum ada Ibu jelaskan tadi. Apa manfaat Islam? Sudah baca, Bang. Apa dikatakan? Allah tidak akan ridho dan tidak akan memberi rahmatnya kepada orang yang tidak memeluk agama Islam. Orang yang mencari agama selain daripada agama Islam, Allah akan menurunkan azab baginya dan dia adalah orang-orang yang merugi. Dan Allah tidak akan menerima agama lain selain daripada agama Islam. Itu sudah. Baik. Jadi kalau seperti itu berarti kan sudah jelas bahwa agama atau keyakinan ibu dengan yang lain itu kan sudah jelas berbeda. Iya. Nah, seperti tadi konsep yang Ibu jelaskan adalah konsep dari agama Ibu. Kan begitu? Ya. Nah, bagaimana Ibu jelaskan tadi, Allah tidak perlu menebus dosa manusia. Begitu kan? Iya. Nah, sekarang saya mau tanya kepada Ibu. Ya. Bagaimana cara Ibu
keluar dari dosa itu? Bertobat. Sekarang saya tanya, detik ini ibu berdosa atau tidak? Saya berdosa. Saya minta ampun kepada Allah. Nah, itu makanya ketika kita tidak bisa lepas dari dosa itu, dibutuhkan penebusan. Oke, sekarang saya tanya Abang. Gantian saya tanya lagi. Kalau Abang mengatakan manusia tidak bisa lepas dari dosa, dibutuhkan penebusan. Ketika Yesus di abad 1 menebus dosa-dosa manusia, apakah Yesus bisa menjamin bahwa manusia sekarang tidak akan berbuat dosa? Itu sebabnya dikatakan dalam Bible, setiap orang yang percaya kepada Yesus, dia dibenarkan. Setiap orang, Bang, tunggu dong, pendeta, Pak, ngomong dipotong-potong, pendeta saja. makanya salah, Pak. Bukan, Abang nggak berbasis dalil, Bang. Di mana Yesus mengajarkan penebusan dosa dengan cara berkorbannya Yesus? Yesus disalib itu bukan untuk menebus dosa, Bang. Coba baca di dalam Bible Abang baik-baik. Saya tadi pakai data loh, Bang. Abang bisa tunjukkan satu data. Ketika Yesus di hadapan Pontius Pilatus, kenapa dia mau disalibkan? Karena kebencian orang Yahudi, Bang. Mereka Ibu, menanti kedatangan Mesias. Bang, kalau kita bicara hanya modal congor saja, Bang. Saya panggil anak saya untuk diskusi sama Abang. sekarang pun bisa Tidak semua saya datanya. tunjukkan. Mana datanya? Kalaupun semuanya saya tunjukkan, ibu tidak akan percaya. Ya di mana datanya Yesus itu Sekarang, disalibkan untuk menebus kalau- dosa, Bang? Kalau saya tunjukkan datanya dalam Bible, ibu percaya nggak? Ya tunjukkan, saya baca. Ya, kalau saya tunjukkan, ibu percaya nggak? Yes, begini Bang, kalau saya sudah tunjukkan data, Abang percaya nggak selain daripada Islam itu semua akan masuk neraka? Itu makanya tadi saya katakan bahwa konsep ibu, kitab suci ibu dengan keyakinan yang lain itu berbeda, tidak nyambung sampai kapanpun. Tidak nyambung. Kalau tidak nyambung Bang, di mana pernyataan Abang itu yang bisa dibenarkan bahwa Yesus itu disalibkan untuk menebus dosa? Ini kita diskusi Bang. Kita diskusi pakai data lah. Kalau hanya modal congor, biar saya panggil anak saya. Abang diskusi aja sama anak saya umur 6 tahun. Kok jadi arogan sih? Dia tidak apa. Makanya dari awal saya jelaskan tadi konsepnya. Tadi sudah saya jawab dengan singkat. Kan tidak mungkin sabrak-abrek saya jelaskan. Ibu aja saya jelaskan dengan singkat tidak terima, menyangkal. Bukan tidak terima. Bang, Loh. saya tadi tunjukkan apa manfaat jadi Islam. Saya tunjukkan. Iya. Sabar dulu Bang. Manfaat jadi Islam, saya tadi sudah tunjukkan di dalam surat Ali Imran, di dalam surat Al-Baqarah. Ya, saya tunjukkan di situ yang dimana Allah mengatakan sendiri, kalau di luar dari Islam itu Allah tidak akan terima. Jadi manfaat jadi Islam itu kita akan diterima oleh Allah dan rahmat itu tercurah bagi kami, Bang, dari Allah. Nah, sekarang kamu mengatakan bahwa Yesus menebus dosa itu dengan cara disalibkan. Tujuan dia disalibkan untuk menebus dosa. Di mana tercatat itu, Bang? Oke, saya ambil Alkitab dulu ya. Ini Oke. jadi lama nanti. Saya nggak persiapan loh. Gak apa-apa, 1 jam aja juga pun saya tidak masalah. Saya tunggu. Bukan begitu. Ya ambil. Aku begini loh Bu, Ibu Aritonang. Bagaimanapun diskusi Ibu dengan keyakinan lain tidak akan nyambung. Nyambung, Bang, kalau kamu pakai data. Tidak, karena agama kami itu adalah. Ambil, Bang. Ambil, Bang. Oke, bentar ya. Ya, saudara muslim di tap-tap layarnya tembuskan sampai 1 M. Jangan lupa absen-absennya.
Waalaikumsalam. Halo Limbong, Yuk, agama apa Bang? Islam. Iya, dibawa dulu ya Bang. Ya, turun aja aku. Oke. Oke. Dengar aja aku dengar. Bang. Nge-lag aku Ayo tap 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 dong layarnya, nge-lag aku Walah.